عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام فأصبحنا مسلمين، وغرس في قلوبنا الإيمان فأصبحنا مؤمنين، وأمرنا بأداء الأعمال الصالحة لنكون من المتقين. فطوبى لمن اتقى الله سبحانه وتعالى فوعده بجنته النعيم. فقال تعالى: إن للمتقين مفازا. فسبحان رب العالمين الذي خلقنا أحسن التقويم، فنحمده حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ونصلي ونسلم على النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian yang insyaallah tanpa kecuali seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah seluruhnya dibimbing oleh Allah untuk senantiasa dekat dengan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tersebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari dalam pembahasan Kitabul Ilmi nomor hadis 71, riwayat dari sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda: "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat baik. Jadi kalau dia seorang pejabat akan jadi pejabat yang baik. Dia pengusaha akan jadi pengusaha yang baik. Dia seorang ayah akan jadi ayah yang baik. Dia seorang ibu akan jadi ibu yang baik. Dan yang menjamin Allah, bukan manusia. Jadi kalau yang menjamin, yang menciptakan kita, itu pasti terjadi. Tukang handphone menjamin, handphone ini bagus Pak, kita percaya. Tukang mobil menjamin, mobil ini bagus Pak, saya yang bikin, kita percaya. Yang buat pesawat menjamin, pesawat ini bagus Pak, kita percaya. Kenapa ketika Allah yang menjamin? Yang menciptakan kita, yang menciptakan pembuat pesawat, yang mencipta pembuat handphone, yang mencipta pembuat mobil. Kenapa ketika Allah yang menjamin kita ragu? Dan sekarang Nabi menyampaikan, orang yang dikenal Al-Amin, sangat dipercaya, bahkan dihormati oleh kawan dan lawan, memberikan keterangan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, "Man yuridillahu bihi khaira." Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik. Dan bila kebaikan ini dibawa dalam kehidupannya, maka Allah jamin kemudian kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya. Yufaqihu fid din. Maka bagian pertama yang Allah berikan pada seorang hamba, jika diinginkan menjadi baik, maka dia akan diberikan keringanan di langkahnya, kelembutan di hatinya untuk mau belajar tuntunan agamanya. Maka berbahagialah kemudian jika ada di antara kita, dari sekian banyak manusia beraktivitas, kita yang diberikan keringanan langkah oleh Allah, diberikan kelembutan hati. Saya tidak kenal Anda pada umumnya, tapi siapa yang bisa menggerakkan langkah Anda ringan untuk kemari? Kadang-kadang ada yang datang dari tengah malam ikut tahajud, ya, ada yang datang dari siang, ada yang sore, ada yang bertanya-tanya ada snacknya atau tidak. Ada yang tanya apakah bisa nginap atau tidak. Dari yang nginap tanya konsumsinya pagi ada atau tidak. Ya. Pertanyaan semua itu sesungguhnya ingin memastikan apakah saya bisa nyaman atau tidak belajar. Bisa mendapat bagian pengetahuan atau tidak. Tapi pertanyaannya, siapa yang melembutkan hati kita untuk datang? Siapa yang meringankan langkah kaki kita untuk hadir? Bila bukan Allah yang berkehendak, mustahil bahkan kita bisa berdesakan untuk belajar pada malam hari ini. Karena itu kata para ulama hadis, bahkan para ulama fiqh, ketika Allah memberikan kelembutan dan keringanan itu,
dan menempatkan Anda di tempat untuk belajar itu, maka segeralah kemudian untuk berevaluasi diri, karena Allah sudah menginginkan kita baik. Jadi kalau Allah sudah menginginkan kita baik, kitanya nggak berubah menjadi baik, berarti yang salah kita pribadinya, bukan Allahnya. Kurang apa lagi Allah membimbing kita menjadi lebih baik. Dan di antara sekian pengajian itu, ada yang mengaji tentang fikih, ada yang mengaji hadis, ada yang mengaji tentang zakat, ada yang mengaji tentang riba. Di antara sekian pengajian itu, ada satu pengajian yang kata Nabi, kalau Anda belajar materi ini, maka bukan sekedar Anda menjadi baik, tapi dijamin oleh Nabi langsung Anda akan menjadi yang terbaik di antara sekian yang baik itu. Tidak cukup dengan amin, kita dengar dulu keterangannya. Keterangan Nabi-nya terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 4719. Al-Imam Al-Bukhari mendapatkan hadis ini dari seorang bernama Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad mendapatkan hadis ini dari Abu Amir Al-Aqdi. Abu Amir Al-Aqdi mendapatkan hadis ini dari seorang bernama Sulaiman bin Bilal. Sulaiman bin Bilal mendapatkan hadis ini dari Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar pun mendapatkan hadis ini dari seorang bernama Abu Saleh. Abu Saleh mendapatkan hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendapatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sanadnya tersambung. Ya, tersambung. Apa yang disampaikan dalam bab ini masuk dalam bab iman, nomor hadis yang ke-9, ya, dalam kitab Sahih Al-Bukhari, bagian jilid pertama, kitab nomor 2. Ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan kalimatnya, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u minal iman. Iman itu tingkatannya ada lebih daripada 60. Sedangkan sifat malu adalah bagian dari iman. Nah, dari 63 ini, lebih daripada 63 tingkatan ini, ada tingkat pelajaran pertama yang bisa menguatkan iman, yang kalau dipelajari itu, langsung kita akan jadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya disampaikan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari, diterima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marsad. Alqamah bin Marsad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Khairukum, jika ada orang baik di antara kalian. Jika ada orang baik, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, maka yang paling baik di antara sekian yang baik itu adalah orang yang mau mengkaji isi Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan. Tidak pernah ditemukan orang baik puncak tertinggi kecuali ahli Quran. Silahkan Anda cek. Dulu 15 abad yang lalu, itu manusia paling buruk semuka bumi. Paling buruk, paling tidak kenal kebaikan. Banyak yang bodohnya, tidak punya peradaban. Jadi kalau ada orang yang sekarang pelaku maksiat, baik itu pencuri, pembegal, pemabuk, pezina, tidak akan pernah bisa menyayangi komunitas ini. Sehingga orang-orang mengenalnya dengan jahiliyah. Jahlun itu bodoh. Kalau pakai tak di ujungnya, berarti semua sifat yang tidak kenal kebaikan. Bukan hanya tidak kenal ilmu, tapi tak kenal akhlak, tak kenal adab, yang baik-baik gak kenal semua. Jahil orangnya, tak sifatnya. Kalau disatukan jahiliyah, berarti menunjuk kepada orang dan perbuatan sekaligus. Jadi kalau Anda ingin melihat pencuri, paling buruk pencuriannya, maka jahiliyah komplit. Jadi kalau pencuri sekarang, itu masih kelas amatiran dibandingkan jahiliyah. Kalau ada pembegal sekarang, maka dibandingkan dengan begal zaman jahiliyah, itu nggak ada tandingannya. Sekarang satu orang membegal, zaman jahiliyah, sekampung begal semua. Jadi kalau ada orang membegal sekarang, itu orang terlambat. Pemabuk sekarang, itu jauh kalah saing dengan jahiliyah. Pemabuk zaman jahiliyah paling pemula. Pemabuk pemula itu minimal 5 kali sehari mabuknya. Jadi yang sekarang itu masih amatiran. Kalau ketemu Abu Jahal paling ketawain dikit tuh. Ya pezina, penipu, koruptor, zaman jahiliyah kumpul semua.
Tapi yang paling dahsyat, Allah tidak menurunkan tongkatnya Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW untuk merubah tipikal sosial di kalangan masyarakat jahiliyah. Allah tidak menurunkan sentuhan Nabi Isa untuk merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Tapi Allah menurunkan Al-Quran. Yang dengan Quran itu, tiba-tiba berubahlah semua tatanan sosial masyarakat ini. Dari yang pencuri tobat, pembegal tobat, pezina tobat, pemabuk tobat. Umar itu kan kurang keras apa lagi? Kerjaannya tiap hari nantangin orang. Kalau berani dengan saya naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais yang sekarang ada Istana Raja di atasnya. Ya, sampingnya Sofa samping Zamzam. Persis ada bukit di atasnya itu ada Istana Raja, dulu Jabal Qubais. Tepat di bawahnya sekarang ada tiang lampu rumahnya Abu Jahal. Persis. Kalau Anda naik ke situ, nggak bisa, sekarang istana. Ya, paling lewat samping, begitu lewat ke kanan, ada pos security satu, CCTV warna putih, ngadep ke sini. Anda lurus ke sana, ada kipas angin, 35 kipas angin sampai ujung. Ya, saya udah hitung itu. Izin Pak Danrim, saya itu. Alhamdulillah ada Pak Danrim malam hari ini, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan. Ya. Pintu 26, 27, sampai ke ujungnya. Sampai Babu Salam. Itu Umar tiap hari, itu selalu menantang orang-orang sekitaran. Kalau ada yang merasa hebat, ayo bertemu dengan saya, naik ke atas Jabal Qubais mengumumkan. Bertemu di Bukit A, kita berduel. Tapi sebelum datang, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena ia akan pulang tanpa nama, Umar. Mabuk sudah hatam. Betul, 5 kali dalam sehari, Umar. Kerasnya luar biasa. Tapi Allah hanya menurunkan 1-2 ayat untuk merubah kondisi hatinya berubah jadi baik. Lewat depan rumah saudarinya, tiba-tiba mendengar sebuah huruf Al-Quran, 1-2 huruf dibacakan, langsung menembus kepada jiwanya. Taha, Quran surah ke-20. Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Taha, tidaklah kami akan turunkan Al-Quran kepadamu untuk memberatkan dirimu, tapi ingin memberikan petunjuk dalam hidupmu. Cuman toha, tobat. Anda sudah diberikan Yasin tiap malam Jumat, gak tobat-tobat. Al-Kahfi dibacakan, gak tobat-tobat. Ini Umar orang paling keras pada saat itu. Hobinya terkait dengan mabuk, nantang orang. Toha, tobat. Tobat. Langsung bersyahadat. Menjadi kerasnya berubah menjadi tegas, pembela kebenaran luar biasa, bahkan satu-satunya sahabat yang langsung meminta kepada Nabi untuk diturunkan ayat larangan mirasan 3. Bang Haji belakangan. Umar, ya Rasulullah kenapa tidak minta kepada Allah untuk menurunkan ayat larangan khamar? Maka turun tahapan sampai 4 kali, sampai turun Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Innamal khamru wal maisir wal azlamu, ya, dan seterusnya, rijsu min amali syaitan fajtanibuhu. Itu karena pertanyaannya Umar. Jundub bin Junadah, tukang begal, pemimpin kampung begal, sekampung begal semua. Ya, kalau Anda ditakdirkan hidup pada saat itu, lewat kampung ini tidak nyetor, Allahu Akbar, nggak dijamin bisa pulang. Gifar namanya. Gifar. Datang pada Nabi, cuma dibacakan seayat 2 ayat, sentuhkan di hatinya, masuk ke dalam relung jiwanya. Langsung berkata, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mohon izin, sa'a'lin syahadati amamal Ka'bah. Saya ingin umumkan syahadat saya di depan Ka'bah. Kata Nabi, la taf'al, jangan lakukan. Karena orang Islam masih sedikit. Kamu umumkan, kamu dipersekusi, dipukuli. Bahaya untuk kamu. Pulang aja ke Gifar berdakwah. Apa jawabnya? Ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan. Masa syahadat sembunyi-sembunyi? Pembegal dengar ayat Quran, taubat. Dan bersyahadat di depan orang. Kata beliau, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya ahla Quraisy, saya sudah syahadat. Mau apa? Allahu Akbar. Dipukulin. Jatuh pingsan. Ketahuan oleh sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ali berkata, jangan teruskan. Kalau dia terluka, kalian gak akan aman melewati kampung Gifar. Karena setiap transaksi jual beli akan melewati Gifar. Store. Ini preman-preman yang terima storan, telat sekarang gitu. Sudah keduluan sama yang dulu. Tapi dahsyatnya pulang kemudian Jundub ke kota Gifar, lalu berdakwah di sana,
menyampaikan ayat tadi yang disampaikan Nabi, cuma 1-2 ayat. Apa yang terjadi? Allahu Akbar, Nabi hijrah ke Madinah. Tiba-tiba dalam suasana hijrah itu, setelah menetap di Madinah, terdengar suara gempar di Madinah. Atau tapak kaki yang luar biasa terdengar. Dok, dik, duk, dok, dik, duk, dok, dik, duk. Orang heboh keluar melihat. Ternyata ketika dilihat, Masya Allah, Jundub bin Junadah sedang memimpin satu kampung masuk Islam semuanya. Kampung begal, sekampung masuk Islam cuma 1-2 ayat. Jadi kalau tiap hari ada yang baca surat A, surat B, surat C, dan tidak memberikan dampak, berarti ada yang salah dengan cara ngajinya. Sekampung, untuk mengabadikan peristiwa itu, maka tidak dikenal dengan nama Jundub, dikenal dengan nama kampungnya. Untuk menyebutkan nama daerah, nama kampung, dalam rumus bahasa Arab, tambahkan al di depannya, ujungnya tambah i. Saya dari Gifar, nama saya Jundub bin Junadah. Tambahkan Gifar, tambah al. Al-Gifar, ujungnya berikan i. Al-Gifari. Maka dikenal beliau dengan kunyahnya Abu Dzar Al-Ghifari. Tuh. Mantan begal, dengar Quran, masuk Islam, jadi dai. Bahkan setelah itu, jadi periwayat hadis, Pak, Bu. Jadi ahli hadis. Anda kalau baca Al-Arba'in, 42 hadis, buka nomor ke-18. Itu di antara hadis yang diriwayatkan oleh Jundub bin Junadah. An Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu yang riwayatkan mantan begal. Anda sekolah tinggi-tinggi sampai S1, S2, S3, S4, kelompok 2, sampai tinggi. Pendidikan itu tidak membuat Anda dekat dengan Allah. Untuk apa? Anda meninggal juga. Bekal apa yang Anda bawa kemudian menghadap kepada Allah? Yang paling dahsyat, sudah tinggi-tinggi, dunia juga kemudian tidak baik, akhirat gak punya bekal, mau jadi apa? Jundub bin Junadah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kenapa kita memilih kemudian Al-Quran untuk belajar, dan kita menggali tafsirnya, karena kita berharap kalau jahiliyah saja kemudian bisa menjadi baik, maka kita yang di suasana lebih modern saat ini, seharusnya lebih baik dibandingkan dengan masa-masa yang telah lampau. Itu yang menjadikan kita memilih Al-Quran sebagai topik kajian di setiap malam Jumat ini. Dan kita telah sampai di pembahasan surah Al-Fatihah pada ayat yang ke-7. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebelum diteruskan, saya selalu menyampaikan evaluasi. Saya tidak ingin ada yang datang mengaji ke sini, hanya datang, duduk, dengarkan, pulang. Tidak. Saya sampaikan komitmen dengan 2 komitmen. Masih ingat komitmennya? Awas, saya sudah melihat wajah-wajah yang sudah saya tatap ya. Jadi Anda tidak bisa mengelak insyaallah. Ya. 1, kita punya komitmen bahwa pada setiap surah yang kita bahas, ayat yang saya sampaikan, kita punya kewajiban pertama untuk menghafalkannya. Sepakat? Kenapa lemes? Sepakat? Wah, kok masih Al-Fatihah kok. Tenang aja. Al-Fatihah itu yang kencang aja, sepakat. Nanti begitu masuk Al-Baqarah baru sepakat. Sepakat? Nah, bismillah, siap niatkan. Insya Allah 1 ayat itu bisa sebulan kita bahas. Masa seayat 1 bulan itu nggak selesai? 1 ayat sebulan masa nggak hafal? Alif Lam Mim. Sebulan nggak hafal, keterlaluan. Saya ruqyah itu. 1 ayat. Baik, yang kedua, kita punya komitmen setiap ayat yang kita bahas, insya Allah langsung kita amalkan. Jadi menghafal, mengamalkan. Menghafal, mengamalkan. Insya Allah Qurannya hadir dalam jiwa kita, dan amalnya juga kita praktekkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kalaupun wafat, sudah hafal ayat-ayat Quran itu, sekaligus mengamalkannya. Dan mudah-mudahan husnul khatimah insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Kenapa dinamakan dengan Al-Fatihah? Memiliki 2 makna utama. Sebelum saya masuk ke ayat yang ke-7, saya simpulkan dengan cepat. Al di sini punya makna yang pertama, maknanya adalah at-ta'rif atau ma'rifah, menunjuk pada sesuatu yang khusus. Fatihah artinya pembuka. Kenapa menggunakan al-ma'rifah? Sudah pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Karena ayat ini, surat ini khusus dijadikan oleh Allah untuk membuka mushaf dalam Al-Quran. 114 surah dibuka dengan Al-Fatihah. Yang kedua, al di sini juga berfungsi khusus, menunjukkan bahwa Al-Fatihah
adalah surah pembuka yang kita bacakan dalam salat. Satu-satunya surah pembuka dalam Al-Quran yang dibacakan dalam setiap salat adalah Al-Fatihah. 17 kali dalam sehari. Karena itu disebut dengan Al-Fatihah sebagai pembuka, karena dia membuka bacaan Al-Quran dalam salat dan membuka bacaan Al-Quran dalam mushaf. Tapi ada makna yang kedua, saya ingatkan kembali, alnya disebut dengan istighraq. Dan dua-duanya kita praktikkan. Baik sedang membaca Al-Quran, sedang kita salat, pasti kita baca Al-Fatihah. Tapi makna yang kedua adalah istighraq, yang menunjuk kepada semua hal tanpa kecuali. Komprehensif. Sedangkan pada makna yang kedua ini, Fatihah dipahami sebagai segala pembuka yang baik-baik. Taknya menunjuk pada sifat, semua sifat. Allah disebut dengan Fattah. Fattah, karena membuka semua yang baik-baik yang kita butuhkan. Pembukanya disebut Fatih. Sifat semua kebaikannya disebut dengan Fatihah. Jadi kalau Anda ingin dibukakan oleh Allah, semua jenis kebaikan dalam kehidupan. Dibukakan karir yang terbaik. Dibukakan rizki yang terbaik. Dibukakan jodoh yang terbaik. Dibukakan segala hal yang baik dalam kehidupan. Kalau sakit, sembuh yang terbaik. Kalau bekerja, pekerjaan yang terbaik. Kalau rizki yang paling baik. Kalau pasangan hidup, jodoh yang paling baik. Maka secara singkat, baca dan pelajarilah isi surah Al-Fatihah. Karena itu banyak orang sakit kemudian membacakan Al-Fatihah supaya mendapatkan kebaikan, kesembuhan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di situ ada kisahnya, seperti pernah yang saya sampaikan. Kepala suku di Arab zaman Nabi tersengat kalajengking Arab. Cari obat gak sembuh-sembuh. Dokter sudah angkat tangan, tabib sudah gak bisa. Ditemukan seorang sahabat, dimintakan, kata beliau, dengan izin Allah dibacakan Al-Fatihah, sembuh seketika. Di Al-Fatihah karena itu disebut dengan Asy-Syafi, Al-Kafi, Ummul Kitab, Ummul Quran, karena faidahnya, isinya bisa membimbing kita kemudian mendapatkan semua puncak kebaikan dalam hidup. Tapi persoalannya, apakah semua yang baca Al-Fatihah bisa mendapatkan semua itu? Jawabannya belum tentu. Zaman Nabi seorang dibacakan Al-Fatihah, penyakit yang paling sulit sembuh. Zaman sekarang sakit kepala, baca Al-Fatihah 100 kali, nambah pusing. Apa penyebabnya? Karena boleh jadi cara bacanya tidak sama dengan cara orang-orang dulu membacakan. Orang dulu membacakannya pakai iman, orang sekarang hanya sekedar tulisan. Bacaan Al-Fatihah orang dulu tembus sampai ke jiwanya. Begitu dibacakan, dia bacakan karena Allah. Dia kenal dengan Allah, ma'rifatullahnya jalan, kehusyuannya ada. Orang sekarang dibacakan cuma di lisan, gak sampai kepada hatinya. Turun Quran surah ke-49, ayat ke-14. Kata Allah, banyak mengaku orang beriman. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang-orang Arab berkata beriman. Qul lam tu'minu, katakan kalian belum serius iman. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Katakan kalian itu baru berislam. Kebanyakan itu di lisan saja. Zikir cuma di lisan. Subhanallah di lisan. Alhamdulillah di lisan. Allahu Akbar di lisan. Tapi nggak masuk ke dalam hati. Karena nggak masuk ke hati, kekhusyuannya nggak muncul. Takbir memang takbir. Abu Bakar dulu kan takbir sampai gemetaran. Allahu Akbar. Saking khusyuknya bergetar tubuhnya. Kemudian mengeluarkan air mata di matanya. Keluar air matanya. Ketika selesai ditanya, kenapa ya Khalifah Anda saking khusyuknya tadi terlihat sampai gemetar? Kata beliau, saya mengucapkan Allahu Akbar lisan saya. Dan saya merasakan, mengatakan berkomitmen hanya Allah yang maha besar. Tapi saya takut dalam hidup ini lisan saya mengucapkan Allah yang maha besar. Tapi saya selalu merasa besar dalam hidup. Takut pernah merasa besar dibanding orang lain. Merasa hebat dibanding yang lain. Merasa sombong dibanding yang lain. Merasa paling khusyuk sholatnya. Anda bayangkan? Saat iman masuk ke dalam jiwa, maka pikiran menerjemahkan, hati merasakan.